Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI LCAD Magelang. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan ya dengan satu tema rest area. Bapak Ibu tentunya mengenal tempat ini ya. Rest area adalah tempat yang hari-hari ini kita jumpai cukup banyak ya, terutama di jalan-jalan tol yang kita lewati ya. Kalau kita naik mobil, kita lakukan perjalanan darat ya, kadang-kadang kita perlu berhenti supaya lelah kita dapat hilang ya, karena kalau kita terus berjalan dalam keadaan lelah ya, perjalanan itu bisa menjadi berbahaya. Ada beberapa kecelakaan yang terjadi karena orang-orang tetap memaksakan diri melakukan perjalanan dalam keadaan lelah. Nah, hari ini apa yang kita bisa belajar tentang rest area ya, dalam kita menjalani hidup ini itu pun sama seperti sebuah perjalanan ya. Kita bisa merasa lelah, bisa merasa capek karena ada banyak hal-hal yang membebani kita ya. Mungkin kita lelah karena masalah-masalah secara ekonomi ya, mungkin ada masalah-masalah dalam keluarga, baik dengan mungkin harus merawat orang tua, merawat anak-anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan dengan kesehatan anggota-anggota keluarga, pendidikan mereka ya. Kita juga mungkin punya masalah-masalah beban dengan pekerjaan di tempat kerja kita, kinerja kita, hubungan dengan teman-teman sekerja, ya hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan dalam hubungan secara spiritual ya, hubungan kita dengan Tuhan, dalam pelayanan ada banyak hal yang kadang-kadang membuat pikiran kita ya, jiwa kita itu kelelahan, terbebani, emosi kita tuh menjadi terkuras gitu ya. Nah, apa tanggapan kita ketika kita mengalami kelelahan semacam ini ya? Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari ya, tadi kita naik mobil, temukan rest area, lalu istirahat ya sebelum melanjutkan perjalanan. Kita pun juga harus lakukan hal yang sama ya. Dalam kehidupan jasmani kadang-kadang kita menemukan istirahat ya secara positif, mungkin waktu kita lelah, kita tidur lebih banyak, kita olahraga, kita mungkin lakukan cuti di tempat kita kerja, kita lakukan hobi kita dengarkan musik ya. Beberapa orang mungkin justru mengambil istirahat dengan cara-cara yang negatif ya, mungkin nonton TV terlalu banyak, atau makan terlalu banyak, atau bahkan minum beberapa obat-obatan, bahkan obat-obatan atau minuman yang terlarang ya. Hal-hal itu dapat memberikan ketenangan istirahat tetapi sementara, karena tidak satu pun dari hal-hal yang tadi kita sebutkan, kita belajar ya, dapat secara utuh memberi ketenangan kepada jiwa. Karena sesungguhnya yang dapat memberi ketenangan kepada jiwa kita hanyalah Yesus sendiri. Itu sebabnya dalam renungan kita hari ini kita menemukan ada satu undangan. Ya, undangannya sangat istimewa, undangannya sangat pribadi. Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang menjadi kelelahan kita? Apa yang menjadi beban kita? Dengarkan, ada undangan yang sangat istimewa. Undangan yang diberikan secara khusus bagi kita. Mari datang kepadaku, mari datang kepada Yesus. Ya, setiap kita yang letih lesu, setiap kita yang berbeban berat, ada janji Tuhan. Dia memberi kita kelegaan, Dia memberikan ketenangan, Dia menjadi tempat kita beristirahat. Dia ajak kita ke rest area, ya, satu tempat di mana kita bisa istirahat dan jiwa kita dapat memperoleh istirahat. Nah, menarik sekali untuk kita lihat bagaimana rest areanya Tuhan. Apa yang Dia ajarkan kepada kita. Ayat 29 berkata demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di rest areanya Tuhan ada janji, jiwa kita akan dapat ketenangan. Tetapi mari kita perhatikan, ada beberapa hal yang Tuhan tuliskan di sana. Demikian. Yang pertama, pikulah kuk. Ya, mungkin kita berpikir, kan saya mau istirahat, kenapa harus pikul kuk ya? Bukankah kuk itu sesuatu yang memberatkan? Tetapi ternyata kita bisa belajar ya. Kuk itu ada dua gambaran yang istimewa kita lihat. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, kuk itu sesuatu yang dipasang di lembu ya, ketika itu akan membajak. Apa gambaran yang kita dapatkan? Bahwa kuk itu adalah satu gambaran kebersamaan. Artinya
ketika kita mengalami kelelahan, ada undangan Yesus, ayo datang kepadaku, aku akan menyertai engkau, aku akan bersamamu, aku akan menemanimu, kita akan bersama-sama lewati ini, aku akan berada di sampingmu untuk memberikan kamu kekuatan ketika kamu sedang ada dalam kelelahan. Ya, ada undangan Yesus untuk belajar dari Dia, untuk mengizinkan Tuhan bersama-sama dengan kita melewati beban kita, melewati kelelahan kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kalau kita dalam kelelahan ya, datanglah kepada Yesus. Izinkan Dia ada bersama-sama denganmu dalam doa kita, dalam kita membaca firman-Nya. Ya, izinkan Dia ada bersama dengan kita. Ya, memikul kuk bersama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kedua, kuk itu juga gambaran adalah kendali. Ya, karena kalau ada dua lembu yang ada dalam satu kuk, ya tidak mungkin yang satu akan lari ke kanan, yang satu ke kiri, ya. Tapi semuanya ada dalam kendali yang sama. Demikian juga yang Yesus ajarkan di rest areanya. Saat Dia mengajarkan kita untuk istirahat, kita belajar menyerahkan kendali kepada Tuhan. Kita belajar mengizinkan Dia mengajari kita bagaimana kita mengendalikan diri kita. Nah, apa yang Tuhan ingin kita belajar dan kendalikan? Yang pertama kita lihat, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Tuhan ingin mengajar kita untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu gambaran ketenangan. Kenapa? Kita seringkali mengalami beban karena kita nggak tenang. Kita mengalami beban yang banyak karena kita terburu-buru. Kita tidak ingin menunggu, kita nggak mau berhenti, kita nggak ingin menunda, kita nggak mau mempertimbangkan lebih dulu. Kita menginginkannya segera, harus sekarang terpenuhi, harus segera aku dapatkan. Ya, kadang-kadang kita ingin melampaui apa yang kemudian seharusnya kita bisa kerjakan. Tapi ketika kita belajar dari Tuhan, Dia mengajarkan kepada kita, belajarlah lemah lembut. Dia memberikan kita pengajaran untuk kita dapat mengendalikan diri. Mungkin ada yang kita harus tahan, kita harus pikirkan, kita harus pertimbangkan. Kapan kita bisa mengerti itu? Kalau kita duduk bersama-sama. Ada firman Tuhan yang mengajari kita. Kadang-kadang kita sudah punya keinginan-keinginan dalam pikiran kita, tapi waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan bicara dalam hati kita, jangan lakukan itu. Tunda dulu, bukan itu yang kamu harus lakukan. Mari kita belajar peka terhadap apa yang menjadi suara Tuhan yang Dia ajarkan untuk dapat kita kendalikan. Yang kedua, Tuhan juga mengajar kita untuk mengendalikan kita dalam hal apa, bukan hanya dalam kelemah lembutan saja. Yang kedua, Dia mengendalikan kita dalam hal kerendahan hati. Kadang-kadang kita bisa kelebihan beban karena kesombongan. Itu sebabnya Dia mengajar kita ya untuk ada dalam pengendalian supaya kita belajar rendah hati. Ya, kadang-kadang kita dengan kesombongan kita ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita mungkin pikir kita bisa melakukan segala sesuatu, bahkan kadang-kadang dalam kesombongan kita pikir kita bisa ya lebih tahu, lebih baik dari Tuhan. Nah, ketika kita ada di dalam untuk ada dalam kendali Tuhan, mari kita belajar untuk kemudian merendahkan diri di dalam tangan Tuhan, karena Dia akan menolong kita untuk dapat mengendalikan diri supaya kita tidak kemudian dengan kesombongan kita mencoba melakukan semuanya, mencoba memiliki banyak hal, mencoba untuk menjadikan segala sesuatu. Ya, ini kebalikan dari yang Tuhan ajarkan. Dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Ketika dengan rendah hati kita tahu, oh iya ya, saya nggak bisa kerjakan ini sendiri. Kita bisa belajar mendelegasikan kepada orang lain. Ketika kita belajar, oh iya ya, saya tidak bisa melakukan segalanya dengan hanya saya sendiri. Kita bisa belajar untuk bekerja sama atau bahkan mungkin ya mengatur ulang apa hal-hal yang kita inginkan sehingga kita tidak menjadi terbebani dan kita justru akan mendapatkan ketenangan. Hari ini ada satu undangan yang sangat istimewa kepada kita. Mari datang kepada Yesus. Dalam Dia ada ketenangan, istirahat bagi jiwa kita. Bagi kita yang lemah, bagi kita yang lesu. Sekali lagi dengarkan undangan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang ke rest areanya Tuhan.
pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Teruslah belajar dari Tuhan melalui doa kita, melalui kita baca firman, kita dengar renungan, nasihat orang-orang di sekitar kita. Lalu izinkan Dia mengajari kita untuk tidak terburu-buru, hidup dalam ketenangan. Kemudian juga kita belajar dalam kerendahan hati sehingga jiwa kita mendapat ketenangan. Puji Tuhan, selamat menikmati istirahat di dalam rest area bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian-kesaksian bagaimana ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita, pemulihan dari masa keluarga dan sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami beroleh ketenangan, istirahat bagi jiwa kami di dunia ini yang penuh dengan hiruk pikuk yang kadang-kadang membawa kelelahan. Kami mau belajar ada ketenangan di dalam Engkau. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang mungkin hari-hari ini dalam kelelahan kami belajar untuk berhenti sejenak, menikmati istirahat di dalam Tuhan, mengizinkan Engkau mengajari kami, mengizinkan Engkau ada bersama dengan kami, mengizinkan Engkau memegang kendali atas hidup kami, dan kami percaya Engkau menganugerahkan ketenangan bagi kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang lanjut usia, dalam keterbatasan fisik mereka, biarlah iman mereka tetap teguh kepadamu. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan, yang akan membuka jalan supaya mereka memperoleh pekerjaan yang tepat seperti yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang mungkin ada dalam masalah studi, semangatnya berkurang, Tuhan berkati supaya semangatnya kembali berkobar untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Yang mungkin ada dalam masalah keluarga, ada penghiburan dari Tuhan, ada jalan keluar, ada pemulihan yang Engkau kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang tetap dalam firman-Mu dan mengetahui kebenaran. Kiranya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.